Ini buku khusus untuk cerita tentang buyut saya. Ya. Ini buku diciptakan tahun 1983 ya oleh Haji Muhammad Yusuf Effendi. Beliau adalah salah seorang TNI, ya. TNI, terus kemudian pada saat tahun 19 di sini tertulis enggak di sini loh, biar kamu jelas. Kenapa dia menulis tentang buku ini? Karena pada saat tahun 1945 di bulan Desember, ya, beliau menceritakan pada saat beliau hidup begini. Bung Karno begini dulu nih, pecinya dipegang dulu. Terus kemudian pada saat pertama kali pidato di Banten itu dia katakan begini. Bulan Desember 1945, Bung Karno pada awal masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, ketika untuk pertama kalinya berpidato di alun-alun Serang, dalam suatu rapat akbar memulai pidatonya dengan kata-kata sebagai berikut. Wahai putra-putra Banten, tahukah kalian bahwa di Banten pernah ada seorang pahlawan besar? Siapa dia? Dia adalah Kiai Haji Muhammad Arsyad-Tawil. Ini fakta. Ini fakta, gak ada lagi yang lain. Bung Karno mengakui. Kemarin-kemarin pemerintah Kota Cilegon tidak mengakui. Sekarang pemerintah Kota Cilegon harus ingat terhadap sejarah. Kalau kita lahir hari ini karena sejarah. Di dalam buku ini tertulis ada beberapa, di sini adalah Haji Misbah Yusafirang, ini adalah suaminya Ibu Nani Sakri, Ibu Nani Wijaya, ya, asli orang Banten. Di sini ada pendekar Banten, Serang 25 Desember 1883, Ketua Umum TB Hasan Sohib yang menandatangani buku ini. Salah satu adalah tokoh Banten yang sekarang masih ada, satu-satunya adalah Dr. Halili Hadi. Ini juga ada di sini. Buku ini menceritakan kisah beliau sejak kecil sampai dengan peperangan Geger Cilegon. Di sini ada tempat pertemuan, 10 kali pertemuan di sini ada. Yang hebat dalam buku ini salah satunya adalah bagaimana Kiai Haji Arsyad-Tawil dan Syekh Nawawi Al-Bantani bersandiwara. Ini cerita cukup masyhur. Pada saat Syekh Nawawi Al-Bantani, memang Syekh Nawawi Al-Bantani ini asli Tanara, Arsyad-Tawil asli Lembuyan. Umurnya anda undi. Pada saat Syekh Nawawi Al-Bantani membuat tafsir-tafsir munir ke ulama-ulama Mesir, di dalam buku ini tertulis ulama Mesir itu menolak, tidak perlu menjawab, karena ini tulisannya orang Jawa Bangga, Jawa Sapi. Maka ditulislah dengan 3 huruf, dijawab oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan 2 huruf. Kemudian ulama-ulama Mesir bilang ini bukan ulama sembarangan yang bisa menjawab pertanyaan kami. 3 huruf dijawab dengan 2 huruf. Allah ridho, diundanglah Syekh Nawawi Al-Bantani ke Mesir. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki 2 murid yang namanya Arsyad. Maka digelarlah. Yang tinggi disebut dengan Tawil, yang pendek disebut dengan Gozil. Maka dipanggillah Arsyad-Tawil sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani, bertukar peran duduk di atas di Mesir. Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai Arsyad-Tawil duduk di bawah. Pada saat ulama-ulama Mesir bertanya, maka Arsyad-Tawil sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani menjawab. Pertanyaan ini tidak perlu saya menjawab, cukup dijawab oleh murid saya saja, padahal gurunya. Dijawab. Pada saat dijawab, ulama Mesir geleng kepala. Muridnya aja seperti ini, bagaimana gurunya? Nah, ini masyhur ceritanya, ya. Makanya Mesir adalah negara pendukung Indonesia merdeka pertama kali adalah Mesir. Kemudian kedua, kenapa beliau menikahi seorang anak pendeta yang bernama Magdalena Runtuh di Manado, yang menjadi tarhimah. Karena pada saat siarnya, kamu bukan anak pendeta, nggak mau masuk Islam. Anak pendeta aja bisa masuk Islam sama saya. Jadi lebih mudah menyebarkan agamanya. Dan di sana Masjid Agung Manado itu adalah salah satunya beliau yang buat. Ya, ada peran. Dan di sana ada namanya Al-Khira. Di sini namanya Al-Hariyah. Di sana Al-Khira banyak juga. Ya, pada saat pembuatannya itu mendapat persetujuan dari Syekh Arsyad-Tawil. Maka kami dekat juga dengan Habib Bahar bin Ali bin Smith, karena buyutnya Habib Bahar bin Ali bin Smith berguru dengan Arsyad-Tawil. Nah ini dia, ini ulama Cilegon, ulama Banten yang masyhur
ya cukup masyhur, cukup dikenal. Bahkan di sini pernah dengar namanya Abdul Ghani nggak? Orang Belanda itu, siapa namanya? Karena beliau ini di dalam literatur yang saya dapat dari Dr. Mufti Ali bahwa jamaah haji terbanyak dari Banten itu dibawa oleh beliau dulu. Makanya dulu Sunan Kudus ini pengen ketemu dengan Asy'ari siapa dia, karena dia bisa membawa banyak. Nah, ketemulah pada saat itu dengan Sunan Kudus karena beliau menguasai banyak doa. Beliau juga seorang pedagang, seorang ulama. Jadi terima kasih. Nah, di sini cuma saya tambahkan lagi, saya minta tolong pada saat kunjungan kami. Karena pada tahun 2014, alhamdulillahirobbilalamin, 11 orang Cilegon yang dibuang ke Manado, salah satu keturunan Cibubur adalah daripada Syekh Kiai Haji Asnawi. Keturunannya bilang sama saya, Pak Heldi, ini dibuyut dulu, jangan nangis, jangan nangis. Pada saat kita ke Jaton dicambut dengan terbang dan yang lain segala macam, 2014 apa yang dikatakan di sana pada saat dikenalkan satu persatu, ini adalah keturunan Ki Asnawi dari Cibubur. Itu pelukan, Pak. Loh, selama 126 tahun tidak pernah yang namanya ketemu, makanya pelukan. Maka saya bilang, tidak pernah ada geger-geger lain di Indonesia. Hanya ada satu, geger Cilegon. Kenapa disebut dengan geger? Karena tidak pernah ada sejarah Belanda mati 100% hanya di kota Cilegon. Dan tidak pernah ada buangan Belanda sampai 99 orang hanya ada di kota Cilegon. Maka kita harus mencintai sejarah, kita jangan pernah lupa dengan sejarah, kita jangan pernah lupa dengan kakek buyut kita. Maka tadi apa yang diusulkan oleh Pak Ismat perihal mengenai bagaimana rumah dinas, saya setuju. Ya, kita rapatin. Ya, tidak ada lagi. Itu boleh buat untuk tempat sejarah, karena rumah tersebut juga kan tidak saya pakai, ya kan, buat sejarah. Saya terus terang berpikir bagaimana caranya saya mau bikin patung-patung itu sejarah, tapi ternyata Bapak kasih inilah, nggak ada kebetulan di dalam Islam, nyambung jadi, ya. Jadi, ya, terima kasih bukunya, perkembangannya sangat luar biasa. Ada beberapa revisi, nanti kita nyambung lagi, kita ngobrol lagi, ya. Karena ada beberapa teman saya juga menulis buku yang belum saya launching, yaitu Salesman Toyota jadi wali kota, baru pertama kali ada di Indonesia, baru pertama kali. Nanti bikin yang lain, Pak. Basement satu basement. Jadi tidak ada, ya nanti dua ini. Ya, foto dulu. Ya, terima kasih Mas. Jadi tidak ada cerita-cerita lain buku tentang tokoh-tokoh jarang banget, ya, yang Cilegon ini. Jadi ini memang diakui oleh Bung Karno, ya. Penerbitnya Yayasan Pendidikan Al Hasanah, ini sekolah paling besar di sana, ya. Jadi kami masih keturunan di sana, dan ini alhamdulillah Allah menemukan ini pada saat tahun 2010 semuanya bertemu. Jadi sini banyak buangan-buangan di daerah mana aja, dan perlu dicatat, perlu diketahui bahwa orang Cilegon itu adalah punya peran memerdekakan Indonesia. Kenapa? Karena pada tahun 1888 mereka dibuang, mereka punya anak beranak di sana, ya, sampai dengan yang kemarin aja yang di Cibubur itu semua sampai turunannya sudah sampai katakanlah ke daerah Ambon. Orang Cilegon sudah sampai ada yang di Ambon, ada di Poso, ada yang di Makassar, banyak banget. 1888, lahirlah 1908, lahirlah 1928, dan lahirlah 1945. Nah, itu dia. Makanya saya pernah bicara sama kakek saya, dan kakek saya pernah cerita kepada saya, salah satu orang Banten yang mewakili kemerdekaan Republik Indonesia di Hotel Sriwijaya, kalau tidak salah beliau menyebutkan ada 5 orang, salah satunya adalah kakek saya, Tubagus Hadi Sabidis. Jadi ini menjadi pointer bahwa sebetulnya Cilegon itu bukan orang pecundang, tapi bangsa pejuang, orang pejuang di Cilegon ini, bukan pecundang, tapi pejuang, gitu maksudnya seperti itu. Dan ini yang harus tumbuh di dalam kita, maka kita oleh karena itu kita marilah kita bikin sejarah, ya, kita bikin sejarah, kita bikin suara. Minimal kalau gedung katakanlah DPRD baru berapa lantai, jangan siapa kepala dinasnya, sebenarnya baik. Ya, wali kota main dinasnya doang. Ya kan, seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih. Terus kemudian saya berpesan sama Ibu Laura, ada satu dreams yang belum pernah saya bisa realisasikan. Kalau Ibu Laura bisa realisasikan ini jauh lebih baik. Tolong rapat dengan tim-timnya yang lain. Tolong bicara dengan dinas terkait, Pak. Ya.
Apa dia? Yang pertama, dulu saya pernah realisasikan yang namanya, dulu pas saya ngomong badannya di sini ketika dulu jadi cangkul balik lagi. Sekarang Allah ridho, alhamdulillah PPSI bisa merealisasikan. Sekarang Wong Cilegon bisa bikin cangkul, dan kita besok akan pameran di Lampung bahwa ini adalah produk Wong Cilegon, tidak perlu ke daerah lain karena ini adalah mendukung programnya Pak Jokowi. Jadi oleh karena itu, apa yang saya belum begini, Cilegon ini punya 250 industri, 131 PMA. Andai kata kita punya 100 industri yang siap bersedia setiap 1 minggu sekali makan sate bandeng menunya, maka kurang lebih ada 400 kali. Kalau 100 kita ambil kali 4 seminggu sekali, ada 400 kali. Kalau dibagi 30 hari, maka akan ada ketemu 13-14 kampung yang setiap harinya ibu-ibunya punya kegiatan membuat sate bandeng. Berarti ada 13 kampung yang setiap harinya ibu-ibunya membuat sate bandeng. Nah, otomatis ini akan menambah perekonomian dan ini sangat dahsyat. Bagian industri, bagian saya, bagian pembentukannya, mari teman-teman bisa buktikan agar supaya di kampung-kampung itu ibu-ibu yang nganggur dan yang lainnya bisa kita ajari membuat sate bandeng dan kebutuhannya sangat baik. Kita cuma minta sama mereka, Senin di sini, pabrik ini, Selasa, Rabu, terus muter seminggu sekali. Maka tergantung daripada kampung-kampung binaannya nanti kita akan realisasikan. Kalau ini bisa terrealisasi, Allahu Akbar, ya, ide-ide saya yang masuk pada saat saya waktu di TV saya bicara ini sangat dahsyat ya. Tapi saya meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada kata sulit jika kita mau, pasti kita bisa. Oleh karena itu, rekan-rekan yang berbahagia semuanya, ya, saya ingin sekali tadi terkompakkan, ya, mindsetnya adalah melayani masyarakat. Mindsetnya adalah bukan untuk kepentingan kelompok. Mindsetnya adalah bagaimana kita punya jasa untuk masyarakat. Karena saya cuma ingatkan saja kepada teman-teman semuanya yang hadir hari ini, sekarang tahun 2022, besok 2023, kemarin 2021, pertambahan tahun cuma 1, tidak pernah ada 2. Berkali-kali saya katakan ini. Kenapa? Karena saya kasih tahu, tidak mungkin ada tahun 2022 kalau tidak dimulai dari tahun 1 terlebih dahulu. Nggak mungkin. 1 dulu, 2, 3, 4, 2 terus sampai 2022. Ini. Nah, artinya kalau kita rata-ratakan usia manusia 100 tahun, 19 kuburan di atas kita. Pertanyaannya, kita mau mati usia berapa tahun? Nggak ada yang tahu. Tapi kesimpulan saya, Helda Rustian, Anda sering ziarah banyak para habaib yang usianya 35 tahun, 40 tahun, tapi sudah dikubur ratusan tahun. Bahwa kesimpulan saya, bahwa kehidupan di bawah tanah jauh lebih lama daripada kehidupan di atas tanah. Oleh karena itu, kita bersyukur sekarang kita masih di atas tanah, karena al-maut itu hakul nafsin dari kota maut, kafa bil mauti wa idza, jadikan kematian sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Kalau selalu kita berpikir akhirat, insya Allah dunia pasti akan ikut. Kalau kita selalu berpikir dunia, akhirat tidak akan pernah ikut. Tahun ini usia Krakatau Steel dengan usia saya sama persis, karena saya dilahirkan di Jombang Kali atau alias Cilegon tanggal 31 bulan 8 tahun 1970, bertepatan dengan lahirnya Krakatau Steel tanggal 31 bulan 8 1970. Tidak ada yang kebetulan di dalam Islam, tidak ada. Saya cuma nanya sama bapak saya, kapan saya lahir? Beliau bilang subuh, berarti nunggu saya lahir dulu baru diresmikan Krakatau Steel, kan gitu. Ya, secara tidak langsung, ya. Artinya tidak ada kebetulan di dalam dunia ini. Saya lahir persis. Kalau tahun ini Krakatau Steel usia 52 tahun, maka saya pun usianya 52 tahun. Maka dari situ saya simpulkan sama Krakatau Steel bahwa kita sudah kembar. Jadi tidak ada lagi hubungan kita yang negatif antara Krakatau Steel dengan pemerintah Kota Cilegon. Kami akan support dan saling support agar pemerintah Kota Cilegon dan Krakatau Steel sama-sama dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dan khusus buat para lurah, para camat, tolong mindsetnya harus berubah. Sampaikan kepada seluruh masyarakat, masyarakat jangan komplain aja. Boleh komplain, boleh, tapi jangan komplain saja. Pada saat sesuatu yang sudah kita berikan kepada masyarakat, mungkin jalan bagus, apa segala macam, doakan pemerintahan kami, tentunya seperti itu. Karena doa ini menjadi kebutuhan pokok dari kami, doa ini menjadi pegangan bagi kami, doa ini menjadi santapan kerohanian bagi kami.
Ini penting. Tugas pemerintah, tugas lurah, tugas camat, tugas wali kota adalah mensejahterakan masyarakat kota Cilegon. Tugas masyarakat mendoakan pemerintah kota Cilegon. Sampaikan ini dimanapun saja. Kenapa? Karena doa bisa merubah semuanya. Kekuatan yang tertajam, tertinggi adalah doa. Orang-orang yang ketabrak kereta api, setelah saya coba baca lah peraturan undang-undang peraturan tentang perkereta-apian nomor 23 tahun 2018 kalau tidak salah, maka saya baca di situ itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Alhamdulillah kami sudah mendapat surat dari pusat tentang persetujuan akan dibangun lagi 4 palang pintu kereta api tahun ini. Doa-doa mungkin dari ibu-ibu yang suaminya sering ke remang-remang di pinggir-pinggir jalan di Cilegon dulu mungkin kan. Alhamdulillah berkat katakanlah Pak Juhadi memberikan pengetahuan kepada saya bahwa PP nomor 5 tahun 2001 tidak boleh ada alkohol di kota Cilegon, maka semua kita tutup, ganti dengan kafe, ganti dengan restoran. Ini berkat doa-doa Pak. Maka doa ini menjadi penting. Doa-doa para RT pada RT yang tadinya 3 bulan sekali jadi sebulan sekali, yang tadinya 500.000 jadi 1 juta. Ini kan doa. Maka doa-doa ini pada penting. Dan tolong kita juga harus berdoa untuk pemerintah kota Cilegon supaya jauh lebih baik lagi. Dengan doa-doa itu mudah-mudahan mencegah para pejabat yang tadinya mau korupsi nggak jadi korupsi. Para penjahat yang pejabat yang punya pola berpikir jahat tidak jadi jahat lagi. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada DPRD dalam rangka ulang tahun ke-15 ini. Realisasikan apa yang Bapak sudah katakan. Kami selaku wali kota Cilegon akan memberikan support, dan Bapeda pastinya akan mensupport dengan apa yang sudah kita akan realisasikan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.